Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan Iwan beneran kembali Cak dalam video mengenai pembahasan MotoGP hari ini di Sepang Malaysia. Dan ternyata Cak, aduh Kang Mas, IWB bener-bener gak menyangka sekelas Pecco Bagnaia melakukan kesalahan yang cukup fatal Cak. Jadi teman-teman semuanya pasti sampai tahu hari ini bagaimana Pecco yang sangat dominan sekali dari sementara sendiri ya, free practice, kemudian juga kualifikasi, bahkan pole positionnya luar biasa, lap time-nya dibandingkan dengan lainnya itu betul-betul gila Mas, kencang banget Cak. Makanya Cak, IWB sendiri cukup pede bahwa Pecco akan menjadi kampiun di Sepang Malaysia karena speednya memang luar biasa, race pace-nya juga gendeng-gender Cak. Tapi jebule kersane Cak dilalah Kang Mas. Ternyata jalannya balapan tidak kita sangka-sangka di mana Pecco pun melakukan kesalahan. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi hari ini secara jelas kita lihat bagaimana pertempuran di sprint race di Sepang Malaysia, di mana kita lihat Pecco Bagnaia secara meyakinkan sudah berhasil menjadi pembalap dengan start di posisi terdepan. Jadi pole position Cak, kalau sudah pole kan ini sudah menjadi kekuatan, sebab sama tahu sendiri bahwa MotoGP sekarang khususnya di Sepang Malaysia adalah sebuah kondisi yang sangat sulit untuk overtake. Jadi memang Cak, kita lihat bagaimana limitasi para pembalap saat ini ya. Jadi limitasi dari motornya termasuk juga dari sirkuitnya yang semuanya sudah on limit. Bahkan sama tahu sendiri ya bagaimana Iannone di hari pertama sprint pada saat ditanya testimoninya dia mengatakan bahwa gila Cak, kata Iannone ini benar-benar MotoGP sekarang super capek dan juga demanding menguras tenaga gara-gara aero. Sehingga kemarin dikatakan Iannone bahwa dia merasa pada saat setelah menggunakan motor MotoGP ya dari free practice, sesi kualifikasi, dia bahkan merasakan bahwa kakinya sakit Cak. Jadi ini artinya apa? Seluruh tenaga, seluruh badan itu dikuras dengan luar biasa. Itu beda banget dengan SPK ya, World Superbike, motor mass production. Dan motor prototype saat ini memang sangat demanding kata Iannone. Dan itu bahkan konfirmasi dari Iannone tidak ada 1% pun feel aero ya. Jadi G-force, jatuh daya atau apapun itu dirasakan oleh Iannone ada pada SPK. Jadi memang komparasinya bahkan MotoGP ini luar biasa sangat menguras tenaga. Maka teman-teman semuanya saat ini balapan di MotoGP sudah seperti touring. Jadi kalau sudah di depan itu akan sangat sulit untuk penyalip. Makanya sambil lihat sendiri ya, bagaimana para pembalap yang seolah-olah ya di belakangnya terus sulit menyalip. Ada sedikit mendekat, kemudian menjauh lagi karena sama tahu sendiri ya ada kalkulasi mengenai ban dan ban. Ada dirty air, ada ban temperaturnya naik. Makanya ada kalkulasi yang jelimet sehingga akhirnya kita disodori sebuah tontonan yang membosankan Cak. Itu MotoGP. Nah, kembali lagi kepada Malaysia Kang Mas. Sama tahu sendiri bagaimana hari ini Pecco baru 3 lap sudah melakukan kesalahan. Pecco yang memang begini Cak, mau nggak mau Pecco ini memang harus begitu. Jadi harus fight banget. Tidak harus main aman. Karena sama tahu sendiri Pecco pada kondisi yang kritikal. Pecco kemarin terpaut 17 poin ya dibandingkan dengan Jorge Martin. Dan hari ini setelah dia berjuang, dia berusaha untuk leading, dia berusaha untuk overtake atau menyusul Martin yang luar biasa startnya. Sekali lagi, kunci kemenangan Martin hari ini adalah start yang sangat baik. Dan kita lihat Martin tahu betul Cak bagaimana supaya bisa menahan Pecco. Karena kalau dia tidak start dengan baik, maka potensi Pecco juara terbuka Kang Mas. Makanya Martin yang berusaha keras dan terbukti semuanya bahwa dengan kondisi Martin di depan dan dirty air dihirup bahasanya Cak oleh Pecco, dan Pecco pun seperti kayak kurang tenang. Dan kita lihat bagaimana Pecco di awal-awal sudah berusaha untuk mendekati tapi goyang, dan itu dikonfirmasi Pecco bahwa dia memang merasakan ada gejala yang tidak nyaman pada motornya. Tapi dia katanya ya, kata Pecco ini dia sabar ya, dia merasa sudah miris dengan baik. Dan saat ini pasca crash ternyata Pecco menyalahkan gundukan aspal yang menurutnya aneh. Nah ini yang cukup menarik Cak ya. Jadi kata Pecco dia merasakan ada gejala aneh di mana dia sebenarnya biasanya melibas, ada memang bumpy kecil ya di tikungan 9 tersebut. Akan tetapi kenapa biasanya nggak ada masalah, tiba-tiba kok malah dia crash ya. Kita harus tahu pada saat start saja Film Stewart ya, jadi race direction sudah memberikan white flag. Artinya pembalap sudah dipersilahkan jika pada saat start setelah itu langsung masuk ke pit ganti motor nggak apa-apa. Karena memang di saat start pun sudah ada hujan ringan Cak. Makanya saya melihat sendiri ya bagaimana para marshal sudah mengibarkan bendera putih hanya pada saat start, tapi ternyata
mengering dan mengering ya, tetap mengering dan akhirnya bisa kita katakan bahwa race hari ini sebenarnya adalah dry race karena kita lihat para pembalap menggunakan slick tire depan soft dan belakang medium, dan ternyata itu yang bisa kita simpulkan bahwa Pecco melakukan kesalahan dan Martin luar biasa, dan Marquez well mengejutkan sekali Cak. IWB sangat surprise, tapi tenang, kita akan bedah seperti apa datanya dulu, dan kita akan bahas setelah kita membedah datanya semenitip saja di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, inilah hasil balap sprint Malaysia hari ini yang dimenangkan secara mutlak oleh Jorge Martin yang mampu secara konsisten di depan, dan ini membuat Pecco Bagnaia, kita bisa pastikan Pecco crash hanya 3 lap setelah start, dan ini membuktikan bahwa secara mentality Martin memang matang banget, Cak. At least dari sini kita bisa pastikan demikian. Nah, teman-teman semuanya, hari ini secara umum cuacanya memang ada light rain atau hujan ringan atau hujan gerimis lah, Cak. Kemudian kondisi tracknya adalah dry dan kelembapannya cukup tinggi, yakni mencapai 71 persen ya. Dan ini artinya memang panas banget, Cak. Ini pasti panas banget. Dan ground atau aspal memang nggak terlalu panas dibandingkan dengan sebelumnya mencapai 52 derajat Celcius. Hari ini cukup agak turun walaupun juga nggak dingin-dingin amat, Cak. Ya, ini 40 derajat Celcius, dan ini membuat ternyata para pembalap cukup tricky menggunakan ban depan soft dan belakang medium. Ini adalah cobaan bagi para pembalap untuk konsisten, dan teman-teman, ternyata korbannya adalah Pecco Bagnaia yang tidak mampu mengendalikan motornya hingga low set pada tikungan 9. Nah, Jorge Martin secara meyakinkan mengoleksi 12 angka, dan ini membuat Martin melesat terpaut menjadi 29 angka dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Ini adalah kondisi bencana bagi tim Lenovo Ducati yang akhirnya menelan battle fight, karena kita tahu sendiri bahwa Martin memang sangat konsisten pada saat spin race. Kemudian kedua, Cak, Marc Marquez, Kang Mas. Marc, kita tidak pernah menyangka Marc bisa menjadi juara kedua, mengingat sebelumnya Marc kesulitan, bahkan dibandingkan dengan Alex Marquez, Marc lebih suffering. Karena informasi kita dapatkan bahwa Marc memang tidak memiliki feeling di awal, akan tetapi ternyata dengan banyak masukan kepada tim dan mekaniknya, koordinasi serta komunikasi yang sangat baik, akhirnya tim Gresini mampu mencari settingan yang tepat buat Marquez, sehingga feelingnya akhirnya mendapatkan pace yang sangat baik. Good feeling, sehingga kita tahu bahwa Marquez dengan GP23-nya mampu mengejar Martin, sehingga pada saat finish hanya terpaut 0,913 detik. Ini luar biasa, mengingat sebelumnya Marc juga mampu mencoba untuk mendekat dengan 0,7 detik, tapi mundur lagi. Artinya memang secara race pace sudah maksimal yang diberikan oleh Marquez pada GP23 di GP Malaysia Sprint Race hari ini. Ketiga adalah Enea Bastianini, Cak. Dipastikan Enea memang mengalami sedikit kita katakan nggak pede ya. Jadi ada less confident, karena dia merasa bahwa ban depannya tidak stabil, sehingga pada akhirnya Enea hanya mampu finish ketiga. Bahkan kita lihat dibandingkan dengan Marquez ya, kita pastikan bahwa ternyata Enea lebih jauh lagi, jadi terpaut 1 detik dibandingkan dengan Marquez. Keempat, Alex Marquez, Cak. Ini adalah salah satu pencapaian Marquez bersaudara yang mampu masuk top 5. Dan kelima, Fabio Quartararo. Fabio Quartararo luar biasa, Kang Mas. Ini adalah salah satu usaha Yamaha dengan membawa new engine, dan ternyata terbukti hari ini Fabio luar biasa, tapi kita akan bahas nanti. Dan ke-6 Morbidelli, ke-7 Brad Binder, 8 Jack Miller yang bertarung keras dengan Acosta, tapi Acosta ternyata nggak mampu menyalip Miller karena memang sangat rapi. Dan kemudian 10 Marco Bezzecchi, 11 adalah Alex Rins yang better lah, Cak, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang di belakang. Artinya secara engine potensi dari Yamaha memang semakin bagus. Dan 12 Alex Spargaro, 13 Fernandez, 14 Viñales, dan 15-16 selalu, Cak, kompak ya motor Honda, pembalap Honda Luca Marini dan Mir, tanda bahwa improvement dari RCV belum maksimal. Sementara 17 Nakagami, 18 Fernandez, dan 19 Iannone yang mengatakan bahwa MotoGP sekarang gila, Cak. Jadi menguras tenaga, very demanding, bahkan informasi Iannone jarinya pun sakit, Cak, jari kaki ya, pada saat dia turun dari motor. Ini cukup membuat kita surprise ya. Artinya memang MotoGP sekarang benar-benar dengan aero yang diberikan membuat para pembalap betul-betul capek. Dan ke-20 adalah Savadori, teman-teman semuanya. Dan yang crash adalah Zarco nggak crash ya, tapi engine-nya meleduk, dan Pecco Bagnaia crash. Nah, ini adalah informasi bagaimana kuatnya Martin, bagaimana Martin memberikan penekanan bahwa inilah teritoriku, gitu kata Martin bahasanya, Cak. Nah, next adalah kita intip bagaimana dengan lainnya, data lainnya. Ini adalah bukti bagaimana Jorge Martin memang pantas menang
di sprint race Malaysia. Karena kita lihat ternyata untuk time attacking Martin menjadi pembalap dengan best of the best dengan 1 menit 57.805 detik. Jadi dia menjadi pembalap terkencang pada saat fastest lap each rider-nya, Cak, dari data lap time-nya, Cak. Nah, kedua adalah Pecco Bagnaia, yang mana Pecco sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Martin, di mana Pecco menorehkan 1 menit 57.812, betul-betul, Cak. Jadi di sini kita lihat bahwa secara kecepatan kedua pembalap ini very similar. Artinya memang potensi antara Pecco dan Martin juara itu terbuka, akan tetapi memang kalau di MotoGP sekarang siapa yang start di depan potensi menang terbuka, dan ternyata hari ini Martin mampu menjalankan tugas dengan baik, dan itu membuat ternyata Pecco agak grogi, Cak, sehingga Pecco melakukan kesalahan. Dan ketika Marc Marquez yang surprise banget, Cak, Marc hari ini adalah menjadi pembalap satu-satunya yang nunggang GP23 yang mampu jabanin kekuatan atau kecepatan GP24. Marc Marquez menorehkan best lap dengan 1 menit 57.827 detik. Ini artinya Marquez sudah masuk dalam 4 teritori pembalap terbaik, pembalap terkencang di Sepang Malaysia dengan 1 menit 57 bersama Enea Bastianini. Dan artinya, Cak, 1, 2, 3, 4, dan kita lihat di sini memang hanya mereka 4 pembalap ini yang bermain atau mampu menorehkan best lap di 1 menit 57 detik. Sementara lainnya rata-rata hanya mampu menorehkan di 1 menit 58. Kita lihat di sini dari Alex Marquez, Fabio Quartararo, dan akhirnya Lorenzo Savadori yang bahkan 2 detik, Cak. Ini adalah informasi konfirmasi bahwa memang Martin very fast, Pecco very fast, Marc Marquez juga very fast, Enea Bastianini juga gendeng tenan, Cak. Next kita lihat seperti apa. Yes, ini adalah event best maximum speed, yang mana bisa kita konfirmasi bahwa ternyata untuk top speed GP24 di tangan Enea Bastianini menjadi pembalap yang menorehkan top speed tertinggi di Sepang Malaysia hari ini. Enea Bastianini menorehkan 337,5 km per jam, termasuk kedua adalah Brad Binder dari KTM dan Pecco Bagnaia ketiga. Lalu Morbidelli keempat. Artinya, Cak, secara best top speed tetap dipegang oleh GP24. Akan tetapi kabar yang mengenakan sekali, Cak, bahwa ternyata Marc Marquez nggak lagi dibuncit belakang, Kang Mas, ya. Sama tahu sendiri kemarin Marquez berada di kisaran 329 km per jam top speednya. Tapi ternyata hari ini, mungkin tepatnya bukan hari ini ya, tepatnya adalah pada saat sprint hari ini, Cak, Marc Marquez menorehkan 334,3 km per jam. Memang kita dengar kemarin Marquez komplain atau mengeluh kepada Ducati, dan Marquez memberikan semacam penekanan supaya Ducati pabrikan maksudnya ya, menolong mereka, sebab untuk horsepower-nya terasa banget jomplangnya. Sepertinya itu didengarkan oleh Gigi Dalina, sepertinya, Cak, sehingga hari ini kita lihat Marc Marquez sudah mampu bermain di teritori 334 km per jam. Jadi ini bagus banget, Cak, untuk top speed-nya. Dan ternyata, Kang Mas, kalau kita lihat di sini bisa kita pastikan bahwa Honda dengan Zarco ternyata menjadi motor non Eropa yang mampu menorehkan top speed dengan sangat baik, yang 334,3 km per jam. Dan kita lihat di sini Yamaha masih di belakang, Cak, ya. Jadi memang kalau dari apapun, tapi gapnya nggak jauh-jauh Mas ya, 330-an. Jadi dari apapun kita bisa simpulkan bahwa engine Yamaha sekarang improve dari sisi horsepower. Ini adalah data World Championship setelah kita pastikan Pecco Drosser, Kang Mas. Dan bisa kita lihat di sini Martin bisa tersenyum lega, Cak, soalnya Martin semakin ngacir, Kang Mas. Martin menorehkan poin 465 angka, sementara Pecco terpaut lebih sedikit 29 poin. Ini mengejutkan kita semuanya, mengingat bahwa saat ini satu kesalahan akan berdampak sangat besar, dan ternyata Pecco melakukan kesalahan sehingga gapnya semakin menjauh, Cak. Jadi Martin dipastikan hanya butuh 9 angka untuk menjadi juara dunia dari Pecco Bagnaia. Perih, Mas, serem tenan nih, Cak. Dan ketika, Cak, dipastikan Marquez mengungguli Enea Bastianini, Marc menorehkan 365 poin atau terpaut 100 poin dari Martin. Dan Marc juga unggul 3 poin dibandingkan dengan Bastianini. Jadi kalau kita lihat 13 poin ya dibandingkan dengan Enea Bastianini. Jadi kalau Marquez bisa mempertahankan posisinya, maka Marc dipastikan terbuka akan menjadi pembalap dengan klasemen sementara di posisi ketiga. Jadi ini cukup baik, Cak, sangat baik bahkan. Dan 4 Bastianini, kelima Binder, 6 Acosta, Viñales ke-7, De Gianantonio, Morbidelli 9, Espargaro, Alex 11, Alex Marquez 10, Alex Marquez 11,
Marco Bezzecchi 12, dan kita lihat paling terakhir ini Quartararo, Miller, teman-teman sama lihat aja. Dan terakhir adalah Pedro Sa maksudnya, dan yang paling terakhir adalah Savadori, dan Iannone nggak dapat poin hari ini. Dan kita lihat seperti apa nextnya, kita lihat Mas. Nah ini adalah informasi konstruktor, kita nggak usah bahas. Ducati makin kokoh dengan 660 poin, tak terjamah. Sementara Honda saat ini konstruktor paling buncit, Cak, di mana Honda menorehkan 68 poin, termasuk juga tim Ducati Lenovo kokoh tak tergoyahkan. Pertama dan kedua ada Pramac Racing, sementara ketiga Gresini MotoGP, semuanya adalah Ducati, dan paling terakhir adalah Repsol Honda Team. Ini adalah informasi buat semuanya tentang klasemen sementara, di mana secara umum potensi Jorge Martin juara dunia sangat terbuka, Cak. Nah, ngono Kang Mas ya. Jadi sudah jelas ya padang jingklang bagaimana pace atau kekuatan time attacking para pembalap. Dan fix kita katakan memang the best ever, the best of the best maksudnya ya. Di Sepang hari ini ada 4 pembalap, Cak. Ya, ini pertama adalah Pecco, Martin, Marquez, dan Enea. Mereka semuanya berempat ini bermain di angka 1 menit 57 detik. Lainnya di angka 1 menit 58 detik. Dan hanya satu pembalap GP23 yang mampu di sana, yakni Marc Marquez. Karena semuanya, tiga-tiganya adalah pembalap dengan GP24. Ya, kalau kita mengatakan tentang spek pastinya ya, bisa kita pastikan fix bahwa GP24 memang dia di atasnya, di atas GP23, Cak. Udahlah, kita nggak usah terangin lagi itu. Yang penting bahwa fix bahwa hari ini kita pastikan memang hanya 4 pembalap yang luar biasa, dan itu adalah Pecco, Martin, Marquez, dan juga Enea. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mencoba untuk membedah pernyataan langsung dari Pecco Bagnaia, maka bisa kita katakan Pecco ini menyalahkan aspalnya. Jadi Pecco memberikan penekanan bahwa secara feeling dia tahu, dia akan menunggu, dia akan mencoba attack setelah semuanya terkendali, akan tetapi dia melakukan kesalahan, dan itu pun tidak diakui oleh Pecco, karena Pecco mengatakan ini aneh. Karena aspal yang dilibas oleh dia itu adalah aspal yang biasa dia libas. Artinya, kok tiba-tiba kenapa keras? Itu kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP ya. Sejujurnya ini memang pernyataan resminya. Jadi biar kita gamblang, Cak. Jadi nggak ada rahasia di antara kita. Makanya IWB sudah siapkan pernyataan resmi dari Pecco yang sekarang memberikan penekanan bahwa dia berharap akan ada pertolongan Enea dan juga Marquez. Karena saya tahu sendiri bahwa saat ini gapnya sangat-sangat jauh. Ya, gapnya adalah, ya saya tahu sendiri ya, Jorge Martin hanya butuh 9 angka untuk menjadi juara dunia. Jadi gapnya bisa lebih lebar 9 angka dari Pecco, maka fix akan juara dunia Martin. Dan itu artinya Pecco Bagnaia tidak boleh lepas dari nomor 1 atau kedua. Karena kalau dia terlempar dari sana, maka kemungkinan besar dia akan kesulitan. Makanya Jorge Martin ya, harapannya akan diganggu oleh Enea dan juga Marquez. Itu kata Pecco. Dia berharap dapat bantuan dari Enea dan Marc Marquez. Itu kata Pecco. Berikut kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Dan inilah kata Pecco pasca crash di Sepang Malaysia. Sejujurnya ini membingungkan karena aku mengerem dengan norma dan kemudian berbelok dan lalu crash. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Padahal aku memasuki tikungan tersebut sedikit lebih lambat, tetapi aku menyentuh aspal sedikit bumpy T9 dan kemudian tiba-tiba crash. Aku biasa melakukannya di tikungan itu. Aku tidak tahu berapa banyak lap akhir pekan ini, dan selama bertahun-tahun ketika aku melibas bagian tersebut tidak pernah jatuh. Ya, semuanya memang bisa saja terjadi. Strategi besok aku akan melakukan full attacking. Aku akan mencoba untuk menang. Kita tahu betul bahwa satu-satunya hal negatif yang aku miliki adalah pada balapan sprint, karena semua kesalahan yang aku lakukan, poin yang hilang terjadi pada hari Sabtu. Ini memalukan. Sementara Jorge lebih baik pada hari Sabtu di musim ini, dan kami harus mengatakan bahwa ia melakukan pekerjaannya sangat baik di sana. Aku sangat berharap Marc dan Enea bisa bersama kami, karena menurutku dalam situasi terburuk saat ini, Jorge akan finish kedua karena kami tidak punya saingan. Masalahnya sekarang, walau dengan kemampuan maksimalku memenangkan balapan tidak akan cukup. Jadi kami akan membutuhkan sesuatu yang lebih. Jadi aku berharap Marc dan Enea bisa di depan bersama kami. Itu kata Pecco, Cak. Jadi jelas kan Mas ya, jadi jelas kan Mas, bahwa konfirmasi Pecco dia berharap ya ada sedikit keajaiban di mana Marc dan Enea di depan bersama mereka mengganggu Martin, dan itu harapannya, sebab jika hanya mereka berdua maka kemungkinan besar Martin juara dunia terbuka. Kalau
Martin tidak melakukan kesalahan. Teman-teman semuanya, memang Pecco di musim ini melakukan kesalahan cukup banyak di sprint race, Cak. Pecco crash 8 kali, Cak, di musim ini, dan 5 kali itu pada sprint race, sementara 3 kali pada Sunday race. Jadi kalau kita kalkulasi, memang banyak kesalahan dilakukan oleh Pecco itu di hari Sabtu atau sprint. Makanya kita lihat bagaimana besok, Kang Mas, ya. Dan teman-teman semuanya, sementara ini bisa kita pastikan bahwa Pecco akan attacking. Itu ya konfirmasi Pecco. Jadi dia akan menyerang, dia nggak peduli seperti apa, karena nothing tulus ya. Dia harus menyerang, dia harus menang. Dan kita lihat seperti apa perjuangan Pecco besok, Cak. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mencoba untuk meneliti ya beberapa informasi yang kita sudah share ke semuanya, sejauh ini memang tidak ada pernyataan apapun dari Ducati, Lenovo. Apakah betul problemnya adalah aspal? Tapi kalau aspal, Cak, ya jangan disalahin, Kang Mas, karena aspal gundukan itu kan sudah ada di sana. Bumpi kecil itu sudah ada di sana. Tidak hanya Pecco, Cak. Marquez juga lewat di sana, Martin juga sama. Artinya memang there is something wrong. Dan konfirmasi dari Pecco, dia merasa ada chattering di awal, jadi ada getaran di awal, tapi dia tuh cukup pede sebab dia merasa sembari lap berjalan, maka biasanya pace-nya akan membaik. Tapi ternyata dia sudah crash duluan. Jadi pada lap ketiga dari sprint race yang sudah dilalui, ternyata dia harus crash. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana dengan Martin? Martin memberikan konfirmasi bahwa dia nggak menyangka Pecco crash. Jadi dia tidak pernah membayangkan Pecco crash. Dan kata Martin, dia tidak akan merubah pendekatannya. Dia tidak akan main aman. Itu kata Martin. Karena ketika dia mencoba untuk itu, biasanya dia nervous. Makanya konfirmasi Martin hari ini, Cak, setelah press conference di depan media, dia memberikan penekanan bahwa pendekatan Martin tidak akan berubah. Besok dia akan tetap menyerang, besok dia akan tetap fight, besok tidak akan ada ritme dikendorin, makanya pace akan tetap dipush oleh Martin. Itu pernyataan Jorge Martin. Nah, bagaimana dengan Marquez yang luar biasa, Cak? Nah, teman-teman semuanya, Mark memang luar biasa hari ini. WB juga nggak menyangka, Cak, mengingat kemarin Armstrong, Kang Mas, kemarin hancur. Dan konfirmasi dari Marquez, memang dia nggak confidence, dia nggak comfortable, dia nggak nyaman dengan motornya. Dia masuk ke tikungan dengan kondisi nervous, grogi, jadi nggak ada feeling. Tapi ternyata semalam, nah ini, Cak, menarik. Setelah dia memberikan input kepada Cercedi dan juga tim Gresini, para mekaniknya, akhirnya diperoleh sesuatu yang lebih. Ada settingan yang membuat konfirmasi kita dapatkan ternyata pace atau kecepatan GP23 Marquez membaik. Dan itu memberikan rasa confident Marquez untuk menggedor. Jadi teman-teman semuanya, hari ini Marquez mengatakan bahwa dia surprise dengan pace-nya, karena dia bisa melakukan di 1 menit 57 detik. Ya, itu tidak pernah dalam pikirannya. Dan pada saat dia mengikuti Martin ternyata bisa. Bahkan kita lihat Mark sempat mendekati 0,6 detik. Kemudian juga menjauh lagi 0,7 detik. Dan pada akhirnya finish di posisi kedua dengan gap mencapai 1 detik. Itu sudah luar biasa. Tapi Marquez mengatakan bahwa tomorrow is different, tapi dia akan berjuang untuk mencoba tetap masuk podium. Itu kata Marquez, karena semuanya tergantung pada saat start. Nah, Marquez sendiri memberikan penekanan, Cak, bahwa yang dilakukan oleh Pecco sudah benar. Jadi kata Marquez, crash adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Itu adalah resiko, siapapun bisa melakukan kesalahan. Jadi menurut Marc Marquez, Pecco tidak salah, memang seharusnya demikian. Jadi fight untuk juara, fight untuk di depan Martin. Karena saat ini kalau main aman nggak bisa, Cak. Itu kata Marquez. Jadi sesuatu yang normal. Dan kita akan lihat besok seperti apa. Mengingat Mark sendiri memberikan penekanan bahwa besok dia akan tetap fight. Dia nggak akan kendorin, dia akan tetap berjuang. Sementara Enea, Cak, hari ini memang maksimal. Enea Bastian ini kecewa, Cak. Jadi Enea memberikan penekanan, dia problem dengan front tire. Dia bilang pada saat mencoba menggedor, terjadi semacam kayak slide di bagian depan. Jadi dia nggak confidence, mencoba untuk mendekati Marquez, gagal. Jadi menurut informasi dari Enea, ya itulah yang bisa dilakukan hari ini maksimalnya, dan itu yang akan dicoba lagi besok. Dan teman-teman, final of the final yang luar biasa adalah ternyata Fabio Quartararo bisa finish kelima, Cak. This is very surprise. Kita nggak pernah menyangka bagaimana new engine dari Yamaha ini memang kencang. Tapi teman-teman, bukanlah yang sempurna, Cak, karena konfirmasi kemarin ternyata engine Yamaha meleduk, Cak, yang new engine. Akan tetapi mereka hari ini juga mencoba lagi, artinya memang secara reliability masih menjadi bahan testing oleh Yamaha. Termasuk juga beberapa area yang menurut Fabio mereka kehilangan sepersekian milidetik dibandingkan dengan Ducati. Ini sudah improve banyak, Cak. Jadi engine yang baru ini dikonfirmasi lebih powerful, lebih bagus akselerasinya. Tapi yang heran adalah ternyata lebih reaktif. Tapi yang jelas reliability masih menjadi fokus mereka
untuk nextnya. Dan teman-teman, yang terakhir adalah info terbaru dari Valencia teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sama tahu sendiri kan bagaimana Valencia kemarin dipastikan memang terkena bandang, Cak. Bencana yang luar biasa, banjir bandang bahkan membuat mobil sampai ke atas, ya. Ini gila, Cak. IWB sih bersyukur ya, karena IWB sebenarnya ada schedule untuk ke Valencia ya, Spanyol MotoGP bersama Moto Indonesia, tapi belum kita berangkat ternyata ada banjir bandang. Bayangin nggak? Kira-kira kalau IWB sudah di sana, tiba-tiba banjir bandang, wah ini bakal ngeri banget. Kita sudah berikan konfirmasi kemarin bahwa Dorna mempertimbangkan untuk memindah pagelaran MotoGP, dan ternyata dikonfirmasi Valencia sudah batal, Cak. Jadi per kemarin dipastikan Dorna membatalkan race di Valencia MotoGP. Jadi race Valencia final seri akhirnya dibatalkan, dan mereka sedang mempertimbangkan untuk mencari sirkuit penggantinya. Ada 5, Cak, sirkuit yang dipertimbangkan oleh Dorna sebagai pengganti, walaupun ini belum pasti ya teman-teman semuanya. Jadi pengganti Valencia, yang pertama opsinya adalah Jerez yang sama-sama di Spanyol, kemudian juga Barcelona, lalu ketiga adalah Qatar, dan keempat adalah Portimao, kemudian Aragon. Jadi ini adalah opsi yang diberikan oleh Dorna, kemungkinan besar ya, semuanya masih wacana. Jadi kita perlu tunggu seperti apa, dan kalau Aragon tentu ini akan menjadi daerah kekuasaan Marc Marquez. Tapi kita lihat seperti apa nanti. Kita sih berharap ya tetap di Spanyol, sehingga IWB akan bisa tetap terbang ke Spanyol karena visanya sudah keluar, Cak. Kok aslinya sayang banget kalau nggak dipakai, Cak. Ya teman-teman, gitu ya informasi terupdate IWB tentang bagaimana race sprint hari ini. Dan fix ini adalah bencana bagi Pecco. Bencana, dan Pecco saat ini meminta tolong secara nggak langsung kepada Enea dan juga Marquez, karena bagaimanapun dengan gap mencapai 29 poin di saat tinggal ya satu seri lagi, Cak, kalkulasinya, walaupun kita ada 3 race lagi, Malaysia Sunday race sprint untuk nextnya di next circuit, dan Sunday race next circuit juga. Dan apalagi kita tahu bahwa sama tahu sendiri ya, saat ini sudah ada planning dari MotoGP untuk melakukan pengetesan ya, jadi tes pramusim ya di tanggal 19 November, tapi dipastikan itu akan diundur. Dan schedule untuk MotoGP Valencia yang sejatinya di tanggal 15 sampai dengan 18 juga akan diundur, dipastikan demikian, dibatalkan. Artinya kalaupun ada pengganti, sirkuit pengganti tidak akan mungkin dilakukan di tanggal yang sama seperti itu, Cak. Terlalu mepet soalnya. Jadi dari prediksi kemungkinan besar ya akan diundur 1 minggu setelahnya, mungkin bisa di tanggal 22 sampai dengan 25, atau terbuka di tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember akan ada Qatar Formula One. Jadi sepertinya akan nggak mungkin sih digelar di tanggal itu, makanya prediksi kita sementara bisa saja akan digelar di tanggal 22-an ya, Cak ya, dan sampai dengan 25 November untuk race final MotoGP. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi kita pantau seperti apa perkembangannya. Yang jelas Kang Mas, sampean sekarang komen di bawah, kira-kira semen optimis gak bahwa Pecco Bagnaia mampu mengganjal Martin, atau sebaliknya semen optimis bahwa Martin lah yang akan menjadi juara dunia di MotoGP 2024. Dan jika itu terjadi, maka angka 1 akan dibawa Martin ke Aprilia. Ini gila Kang Mas ya. Semen komen di bawah. Seperti biasa, kalau semen suka video, semen like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat